Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa sekalian di podcast Masjid Kampus UGM bertajuk Di Belakang Mimbar. Pada hari ini kita dibersamai oleh Ketua Takmir Masjid Kampus UGM, Bapak Dr. Rizal Mustansir M.Hum. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apakah Bapak sehat-sehat? Kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada pagi hari ini bersama saya Zahid akan membahas mengenai Masjid Kampus UGM, lika-likunya, sejarahnya, visi misi, kegiatan-kegiatan apa saja yang berada di Masjid Kampus UGM dan berbagai hal lainnya begitu ya Bapak ya. Oke. Mungkin sebelum kita berlanjut ke membahas lebih lanjut mengenai Masjid Kampus UGM, mungkin kita mencoba mengenal Pak Rizal lebih dalam gitu ya Pak ya. Oke, silakan. Mungkin Pak Rizal ini sudah 2 tahun menjadi Ketua Takmir Masjid Kampus UGM betul ya Pak ya. Betul. Mungkin sebelum atau selain berkiprah di Masjid Kampus, Bapak juga dosen di Fakultas Filsafat Bapak. Betul. Oke Bapak. Mungkin demikian terkait Pak Rizal ya. Kemudian coba kita lanjut ke Masjid Kampus itu sendiri. Yang mana Masjid Kampus itu merupakan, kalau misalnya kita berbicara soal satu hal begitu apa ya, rasanya kurang lengkap kalau kita tidak membahas mengenai sejarah dari satu hal tersebut gitu Pak. Mungkin Bapak bisa menceritakan terkait sejarah dari Masjid Kampus UGM gitu Pak. Karena dengar ada beberapa isu kemarin sempat trending di Twitter Pak ya. Katanya dulu itu Masjid Kampus UGM itu bekas kuburan Cina begitu Pak. Nah mungkin Bapak bisa menceritakan kok bisa dari yang dulunya kuburan Cina dibangun jadi masjid begitu Pak. Oke. Terima kasih Mas Zahid. Pemirsa semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali kalau kita bicara sejarah Masjid Kampus UGM ya. Namanya sendiri ya Masjid Kampus itu. Karena memang berorientasi pada masjid-masjid di Timur Tengah sana, katanya banyak masjid itu tidak punya nama ya, sesuai dengan kota atau tempatnya itu. Ya, beda kayak di lokasinya. Indonesia ya Pak ya? Ya, kalau di Indonesia ini kan kadang-kadang diberi nama macam-macam lah ya, Miftahul Jannah, Miftahul macam-macam lah, kunci macam-macam itu ya. Tapi kalau kita memang ya polos-polos aja, lugu-lugu aja kita memberi nama itu ya sesuai dengan lokasinya. Cuma ini tadi di kalangan mahasiswa pada zaman itu ada juga yang memelesetkan ya, karena ini memang lokasinya bekas makam, lalu mereka menyebutnya ya maskam atau makam ya. Nah, jadi ada pelesetan begitu itu. Dan betul itu yang dikatakan oleh Mas Zahid tadi bahwa lokasi kita yang 2,8 hektar ini itu dulu makam Cina ya, makam Cina itu. Oke, baik kita coba lihat ya sejarahnya secara singkat ya, supaya kita tahu apa hubungannya ini makam dengan maskam. Apalagi pertanyaan tadi itu menarik ya, apakah maskam UGM ini bukan milik UGM? Wah, ini pertanyaan yang tendensius sebetulnya ya. Oke. Pertama adalah kegiatan keislaman di UGM itu kita bagi menjadi 3 tahap ya. Yang tahap pertama itu adalah tahap Prajamaah Salahuddin ya. Kemudian Jamaah Salahuddin sendiri, kemudian baru maskam UGM ya. Nah, tahap Prajamaah Salahuddin itu ada di sekitar tahun 1974 sampai 1975 ya. Mengapa diberi nama Salahuddin ya, karena Salahuddin ini kan tokoh dalam Islam ya yang sangat terkenal ya, betul. Yang ya tokoh yang luar biasa dalam sejarah itu, dan mahasiswa kita pada waktu itu sangat mengidolakan tokoh itulah ya. Terutama ini adalah diinisiasi oleh Dewan Mahasiswa ya. Dewan Mahasiswa mereka menyelenggarakan kegiatan yang bercorak keislaman, waktu itu namanya Maulid Pop. Jadi Maulid Nabi tapi pop. Mengapa disebut Maulid Pop? Sebab pembicaranya coba kalian perhatikan itu ada Mangun Wijaya. Mangun Wijaya itu kan Nasoro ya? Nasoro, tapi beliau itu juga dikenal sebagai seniman ya. Dikenal sebagai budayawan juga, terutama karena kapasitas budayawannya itu yang membuat dia dipanggil ya mahasiswa pada waktu itu. Tapi ada juga Amri Yahya. Amri Yahya itu kalau kalian ingat itu adalah seorang tokoh yang membuat ini nih, kaligrafi ya. Kaligrafi, dia seorang pelukis terkenal dan ahli kaligrafi, dan sangat concern dengan agama itu ya, dengan agama Islam itu. Sampai sekarang museumnya ada di dekat SMA Negeri 1 Teladan itu ya, Pak Amri Yahya. Yang ketiga Subah Asa, mungkin juga kalian nggak tahu ya, yang generasi muda. Subah Asa ini tokoh seniman-seniman budayawan zaman dulu itu. Kalau ada yang pernah melihat film G30 SPKI, dia menjadi aiditnya kalau nggak salah itu ya. Tampangnya serem juga itu ya. Kemudian yang keempat, tokoh yang sampai sekarang masih berkibar itu adalah Taufik Ismail. Jarang orang yang tahu ya kalau Pak Taufik Ismail itu ada lulusan kedokteran hewan
ya. UGM. Wah, bukan ini kebetulan ya. Kayaknya ke dokter hewannya kayaknya IPB deh Pak Taufik Ismail itu ya. Tapi beliau ini lebih suka sastra, syair dan filsafat. Jadi kalau kalian pergi ke mana itu, ke Padang Panjang itu di sebelah kiri itu jalan itu di dekat persimpangan itu ada rumah beliau itu penuh dengan ya puisi-puisi penyair-penyair yang kondang pada waktu itulah, pada zaman ini. Nah, kemudian ada lagi satu, ini dosen favorit pada waktu itu ya, pada tahun 70-an itu namanya Pak Insinyur Sahirul Alim. Ini dosen MIPA, tapi hafal Quran. Jadi orang-orang waktu itu kalau kita manggil ceramah segala macam itu kayaknya nggak jauh-jauh ya Pak Sahirul Alim deh, ya Pak Sahirul Alim. Jadi ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa ada semacam pembauran yang luar biasa ya antara agama dengan seniman itu loh, ya yang dengan budayawan itu ya. Maka disebut Maulid Pop ya. Dan setelah itu kita lihat kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di gelanggang mahasiswa itu kebanyakan menghadirkan tokoh-tokoh yang akrab dengan dunia anak-anak muda. Misalnya siapa itu MH Ainun Najib ya, dengan Cak Nun dengan Kiai Kanjeng itu ya. Kalau Ramadan itu biasanya Cak Nun membawa perlengkat Kiai Kanjeng itu lengkap itu ya. Nah, itu sangat digemari mahasiswa. Jadi mirip-mirip dakwah Sunan Kalijaga juga ya. Jadi yang dilakukan oleh mahasiswa pada waktu itu, dan selalu penuh gelanggang mahasiswa itu. Ya. Kemudian barulah terbentuk nanti Jamaah Salahuddinnya ya tahun 1976 itu kalau di dalam sejarahnya itu disitulah peletaknya adalah tokoh-tokoh seperti Pak Mansur Romi dengan dosen-dosen mahasiswa-mahasiswa teknik terutama yang banyak waktu itu ya, dan mereka membuat satu spanduk yang sangat sangat penting ya, peletak kegiatan Jamaah Salahuddin, Ramadan in Campus ya, Ramadan in Campus yang jadi cikal bakalnya RDK ya Pak? Jadi RDK. Kalau sekarang kan Ramadan di kampus itu kan Indonesianya dulu ke Inggris-Inggrisan lah orang-orang gitu. Nah, tokoh-tokohnya menarik itu, termasuk Pak A.R. Baswedan ya. Pak A.R. Baswedan ini kan bapaknya gubernur sekarang ya, gubernur DKI sekarang ya, Pak Anies ya, bapaknya Pak Anies ya. Bapak atau pamannya begitu Pak ya? Pokoknya bagian dari keluarga. Iya, dari keluarga itu Baswedan ya. Karena saya ingat Pak A.R. Baswedan ini itu dosen UII, dosen ekonomi. Saya pernah ketemu dengan beliau ya. Kemudian ada Pak Syairul Alim tadi, dosen MIPA ya, dosen MIPA itu. Kemudian ada Pak Basit Wahid. Pak Basit Wahid ini tokoh dari Muhammadiyah tapi juga dari MIPA UGM. Kalau nggak salah beliau itu ahli ya kayak ahli astronomi gitulah ya, ahli hitung-hitungan perbintangan dan lain sebagainya. Kemudian ada Pak Aslam Hadi. Pak Aslam Hadi ini dosen filsafat, saya ingat. Beliau itu adalah dosen agama lah ya, dosen agama ya, sangat simpatik, sangat disenangi mahasiswa. Ada Pak Saifullah Mayudin dan ada Pak A.R. Fahrudin ya. Dan Pak A.R. Fahrudin kan memang waktu itu kedudukannya sebagai ketua PP Muhammadiyah. Jadi kita memang sudah menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh ini sejak awal ini Jamaah Salahuddin itu. Cuma kita belum punya masjid, itu yang penting ya. Jadi waktu itu di gelanggang ya Pak dulu ya Pak ya? Iya, gelanggang. Jadi kadang-kala hari Minggu anak-anak main volley, kemudian nanti ada kajian pagi dikemasi jadi jadi tempat ceramah dan lain sebagainya, macam-macam lah ya. Iya. Saya juga pernah terlibat itu ya sebagai penceramah di situ. Jadi kadang-kala lucu-lucu juga itu ya. Mau salat Jumatan dulu tapi ada anak-anak belum ada mau main volley, baru selesai main volley ya. Jadi terasa betul kerinduan kita terhadap masjid itu ya. Rebutan gelanggang nggak Pak dulu Pak? Iya, sebetulnya kalau mau dibilang rebutan ada juga sih, tapi anak-anak ya maklum yang agama lain pun maklum lah ya, karena kita kan mayoritas ya. Jadi tidak pernah terjadi itu kericuhan itu. Coba kita manggil Pak Pak Mangunwijaya tadi, no problem ya. Jadi toleransi sudah kita tanamkan sejak awal itu. Jadi meskipun kita mayoritas tetap toleransi ya Pak ya? Ya itu dia, itu yang paling penting itu kita tanamkan. Jadi kata radikal itu kita hapus saja lah ya di dalam kosakata kita. Betul. Oke, kemudian kita lanjutkan ini. Bagaimana Maskam UGM itu berdiri? Ya ternyata persiapannya itu sudah dilakukan pada zaman Pak Rektor Kusnadi Harjasmantri. Dan Pak Kusnadi itu mempersiapkan lokasi Maskam ini sejak tahun 1990. Cuma, nah ini tadi pertanyaan terkait dengan makam atau Maskam nih. Lokasi itu waktu itu saya ingat betul ya. Lokasi ini adalah lokasi makam yang angker, semak belukar dan lain sebagainya. Ada tempat orang angkringan juga di sudut sana. Ada tempat tambal ban juga di sudut sana itu ya. Di depan itu yang sekarang jadi gerbang itu ya. Bapak masih mahasiswa jadi masih ingat ya, masih kebayang itu. Nah, pada waktu itu sudah dipersiapkan semacam proposal lah, karena yang namanya makam Cina itu kan Sultan Ground
Sultan Ground itu artinya milik Sultan. Ya. Dan kalau nggak salah lokasinya 2,8 hektar itu. Ya. Jadi luas sekali. Jadi wah kita sudah bayangkan kalau bikin masjid cantik sekali nih kan. Wah jadi kita luar biasa pada waktu itu. Maka dilakukanlah pendekatan-pendekatan terutama untuk memindahkan makam kemana ini. Karena makam itu ada 1000 lebih loh. Makamnya itu ada 1400 lebih loh. Dan itu makam tokoh-tokoh Cina juga ya. Bapak nggak hafal sih ya tokoh-tokoh Cina siapa itu kan. Ya nggak perlu juga ngapalkan. Kemudian kita lakukan lobby untuk menukar lahan makam itu dengan lahan UGM yang ada di Piungan. Piungan itu ya sebelah sana itu ya, ada jalan Wonosari itu ya. Wonosari. Dengan lobby yang sangat alot, ternyata berhasil. Tentu melibatkan pihak keraton ya, karena ini Sultan Ground kan, dipindahkan itu. Pindahkan. Nah, waktu pemindahan itu terjadi banyak hal juga lah, tidak mudah kan pemindahan. Ada setelah pemindahan selesai itu di dalam cerita itu ada satu pohon Kamboja di situ, satu pohon Kamboja, dan ada yang melihat 2 gundukan tanah. Katanya itu adalah makam Kiai Mbulak dengan Nyai Sumur, maka disebut Bulak Sumur. Oh itu kayak semacam pendahulunya begitu mungkin. Iyalah, tapi ini kan mitos. Jadi mitos tuh kemudian orang ribut kan, dibongkar itu. Ternyata nggak ada isinya, nggak ada isinya. Jadi itu semacam apalah, Bapak nggak tahu lah, biasalah mitos-mitos itu kan terjadi kan. Itu menyemangati, digatuk-gatukkan kalau dalam ilmu Jawa itu ya, Bulak Sumur itu. Nah kemudian pada tahapan ketiga tahun 1994 rektornya Profesor Adnan. Ya, Profesor Adnan itu membuat SK panitia dan panitianya pembangunan masjid itu diketuai oleh Profesor Kusnadi waktu itu. Ya. Nah, cuma ketika pergantian rektor dari Pak Adnan ke Pak Sukanto kalau nggak salah 21 Mei terjadi peletakan batu pertama 1998 itu. Bertepatan dengan lengsernya Pak Harto ya Pak? Betul lah, inilah. Jadi ada kaitannya itu. Jadi ada orang juga menghubung-hubungkan, wah Mas Kam ini momennya momen politis nih, ya nggak tahu juga ya. Tapi memang waktu itu suasananya bisa dibayangkan ya. Kita bergerak dari GSP itu tanggal 20 Mei itu Hari Kebangkitan Nasional ya. Kita bergerak dari situ jalan semua itu mahasiswa, dosen segala macam, nggak ada yang ketinggalan kecuali yang sakit, mirip dengan perang Badar. Berjalan menuju keraton itu. Berjalan menuju keraton ya, di sepanjang jalan kita dilulukan masyarakat lah, dilempari dilempari minum lah apa segala macamnya, dilempari hal-hal yang menyenangkan itu. Nah, waktu itu kita melakukan peletakan batu pertama oleh Profesor Sukanto rektor yang berikutnya itu. Tapi pembangunannya baru berlangsung pada era Profesor Ikhlasul Amal 1998 tahun 2002, sehingga waktu itu ada suara-suara begini, bahwa nama masjidnya diberi nama Masjid Ikhlasul aja, Masjid Al-Ikhlas. Pak Ikhlasul Amal nggak mau. Beliau kan orang yang sangat sangat terbuka kan. Ya, nanti dihubung-hubungkan dengan nama saya, nggak mau beliau kan. Nah, lagi pula nama Mas Kam itu sudah dekat dengan telinga masyarakat pada waktu itu. Nah, kira-kira itu ya bayangannya. Kemudian pada tahun 2018, dalam tahun 1998 sampai 2002 kan, di zamannya Pak Rektor Ikhlasul Amal itu pembangunan gencar sekali. Ya. Bahkan dalam sejarah itu saya masih ingat itu pada waktu pemindahan makam sebelum masjid itu dibangun ya, itu pembebasan tanah kan sulit ya, pembebasan tanah terutama memindahkan makam itu. Prabowo Sutejo itu menyumbang dana 200 juta waktu itu loh, 200 juta waktu itu besar sekali itu, berapa miliar. Nah kita waktu itu dananya mungkin cuma sekitar 60-an juta ya, jadi besar sumbangan. Nah setelah itu baru dibentuk oleh Profesor Ikhlasul Amal, sumbangan mengalir dari alumni. Nah sampai di situ kita lalu masih tahu ya, kita mengetahui bahwa Masjid UGM itu seakan-akan bukan punya UGM. Itu muncul pandangan seperti itu dari mana Pak? Iya dari masyarakat aja, karena siapapun menyumbang ya, karena kita kan belum dikelola secara ini kan, walaupun peletakan batu pertama segala macam itu memang oleh pihak-pihak rektor UGM, tapi secara ini kan, secara kontribusi masyarakat kan luar biasa di sekitar di sekitar Maskam ini. Tidak hanya alumni UGM loh yang menyumbang, tapi orang-orang dari luar segala macam ya. Tadi termasuk Prabowo Sutejo itu tadi. Betul. Beliau kan bukan alumni UGM, tapi artinya partisipasi orang luar biasa supaya UGM punya masjid ya. Ya ini ya menariknya kan di situ. Hingga kalau ada pertanyaan tadi apakah masjid UGM bukan milik UGM, sampai setakat itu penjelasannya iya kayaknya ya. Kayaknya ya. Tapi setelah tahun 2017-2018
pihak yayasan yang memang diketuai oleh Profesor Ilasul Amal itu menyerahkan secara langsung Maskam UGM, TK, termasuk apa itu Menara itu ya? Ya, Menara. Itu langsung kepada pihak UGM. Nah sejak itulah SK Rektor membentuk panitia yang kebetulan saya menjadi ketuanya. Jadi menjadi milik UGM. Berarti Bapak ini adalah takmir pertama yang dibentuk pasca pemindahan. Nampaknya itu ya, jadi bukan pada zaman revolusi saya itu dibentuknya ya. Jadi setelah udah aman-aman aja ya, tapi setelah itu kan pandemi. Begitu masa pandemi kita tahu bahwa kegiatan-kegiatan Maskam tiarap ya, banyak kan kita melakukan kegiatan daring ya, bukan kegiatan luring. Berarti luar biasa Pak ya, tadi sempat disebut bahwa sebelum tahun 98 itu banyak dipakai gelanggang dan kemudian ternyata kita membutuhkan masjid. 98 2020 dibangun dan dari tahun 2002 sampai 2017 kemarin itu masih dimiliki oleh yayasan begitu ya Pak ya. Tapi kemudian kemarin baru di SK Rektorkan untuk kemudian resmi menjadi punya UGM begitu Pak. Termasuk takmirnya juga di SK Rektornya. Semua kemarin juga sempat masuki masa-masa pandemi juga ya Pak. Kita juga cukup berjuang Mas kamu ketika masa-masa pandemi itu ya Pak ya. Betul, ketika pandemi itu ya nyaris seluruh kegiatan kita hampir boleh kata tidak dibekukan sih sama rektorat, juga tidak boleh berkumpul kan. Jumatan kita tetap, waktu itu kita sempat nggak Jumatan juga loh berapa kali ya. Ikutin pemerintah dari pemerintah ya Pak. Pemerintah. Tapi kegiatan kita lakukan dengan daring karena memang orientasi kita kan intelektualitas ya. Oke, siap Pak. Tadi Bapak sempat menyebut soal orientasi kita tentang intelektualitas gitu ya Pak ya. Nah mungkin Maskam ini kan sebagai sebuah organisasi kan tentunya memiliki arah dan tujuan ya Pak ya. Yang nanti itu tercerminkan dalam visi dan misi. Betul. Nah, Bapak apa sih visi dan misi dari Masjid Kampus UGM? Oke. Ya ini yang kaitannya dengan intelektualitas itu, maka memang visi kita, Masjid Kampus UGM itu adalah rujukan nilai-nilai peradaban yang nyaman, dinamis, berhikmah. Wah ini kata-kata yang agak sulit juga ini ya. Rujukan nilai-nilai peradaban yang nyaman, dinamis, berhikmah. berhikmah. Tapi yang perlu diberi catatan kan kata-kata peradaban itu. Sebuah civilization ya, sebuah peradaban itu tidak mungkin lahir kalau tidak diimbangi oleh ilmu. Coba kita baca saja lah peradaban-peradaban besar dunia ya, termasuk Sumeria ya, Babilonia, kemudian Yunani segala macam. Itu semua didukung oleh kegiatan yang bersifat ilmiah, teknologi dan lain sebagainya. Maka itu yang kita dambakan. UGM ini katanya tempat berkumpulnya kaum elit-elit intelektual, ilmuwan ya, teknolog dan lain sebagainya, ada psikolog, ada filosofnya pun ada ya. Mengapa tidak kita arahkan ke sana? Toh ini masjid memang berada di paling tidak lokasinya ada di UGM deh ya. Waktu itu kalaupun belum ada pengakuan, tapi setelah itu kan ada pengakuan memang ini milik UGM. Maka peradaban itu yang kita dambakan. Maka kegiatan-kegiatan kita arahkan ke sana, tapi tetap dinamis berhikmah. Artinya begini, hikmah itu ada kaitannya dengan wisdom toh. Ya, ada kaitannya dengan kearifan, kebijaksanaan. Jadi kita ya bagaimanapun dinamik kita jangan sampai kita menghilangkan aspek kearifan, terutama kearifan lokal, ya. Dan kita kan ini ada di Jawa ini, ya. Jadi Masjid UGM ini ya adalah masjid yang memang milik umat memang, tapi tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada di lokal itu, kearifan lokal itu. Kira-kira macam itu ya. Maka kemudian kita kembangkan misinya itu melalui misi pengembangan umat ya, terutama melalui peningkatan kualitas ibadah ya. Jadi kita kegiatan hari-hari besar kita selenggarakan ya kan. Kemudian macam-macam lah ya, yang lain-lainnya juga, termasuk peningkatan intelektualitas ini yang kita prioritaskan sebenarnya. Maka kita ada kajian-kajian seperti profetik segala macam itu kan. Karena mustahil kita bisa meningkatkan peradaban kita tanpa peningkatan kualitas intelektualitas itu. Dan yang tidak kalah penting adalah pemberdayaan ekonomi. Maka kita punya di sini ada RZIS ya. RZIS itu kan integrasi dengan Masjid UGM kan. RZIS itu rumah zakat infak dan sedekah kan. Rumah zakat infak dan sedekah itu juga tempatnya ada di UGM ini. Kita identifikasi itu masyarakat-masyarakat yang berkekurangan ya, kaum duafa dan lain sebagainya. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan beasiswa segala macam dikeluarkan dana untuk itu. Dan dananya memang banyak kan diambil dari zakat dari dosen-dosen dan masyarakat sekitar. Kira-kira macam itu. Mereka tadi berarti ada di peningkatan kualitas ibadah, peningkatan intelektualitas dan kemudian pemberdayaan ekonomi dan sosial. Ya. Mungkin tadi Bapak sempat menyebutkan terkait ini ya Pak, terkait ada kajian profetik begitu ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja Pak, profetik itu apa? Ya, profetik itu kan kalau dalam bahasa kerennya itu kan kenabian ya, prophet ya dalam bahasa Inggris ya.
Jadi selama ini ilmu-ilmu kita itu adalah, mohon maaf ya, ilmu sekuler lah. Oke. Kalau ilmu sekuler tuh, kalau kita dari Masjid UGM tidak menyuarakan sesuatu yang bercorak religiusitas, itu gimana? Nah, salah satu caranya adalah dengan membuat kajian-kajian tentang ilmu-ilmu profetik itu. Oke. Alhamdulillah kita ada Pak Arkom ya, ada Pak Sri Edi Haimsa yang dan lain sebagainya, dosen-dosen kita kan lengkap ini. Bidang ilmu kita kan lengkap. Tinggal bagaimana memberikan sentuhan keislamannya itu. Wah, itu yang paling penting kita lakukan. Berarti hebat sekali ya Pak kalau misalnya melihat perannya Maskam gitu ya Pak ya. Nah, itu dia. Jadi artinya Maskam ini kan sebenarnya lebih merupakan wadah aja lah ya. Kalau kita mau bicara jujur, wadah ini tidak mungkin akan bergerak secara dinamis dan berkualitas kalau tidak ada yang mengisinya. Ya. Dan kita tidak jauh-jauh aja kan, kita dosen-dosen kita kan banyak ini. Tinggal kita minta mereka, tapi tentu saja kita bekerja sama dengan pihak luar, termasuk dengan Gontor, kadang-kala Pak Hamid Zarkasi juga kita panggil untuk bicara segala macam. Oke, siap Pak. Nah, tadi kita bicara soal visi misi, sekarang kita berlanjut bicara soal ini Pak. Sumber daya manusia dan pengurusnya Pak. Ya. Mungkin bisa dijabarkan Bapak, kira-kira kalau di Masjid Kampus UGM itu siapa aja sih yang kemudian berkiprah dalam memakmurkan Masjid Kampus itu? Ya. Apakah dari takmir dosen saja atau ada pihak-pihak lain begitu Pak? Oh ya, ini sangat kompleks ya. Tentu tidak ya. Rektor kan hanya menyerahkan kepada kita semacam delegation of authority ya. Pendelegasian kewenangan kepada takmir, dan takmir itu ada dosen, ada karyawan juga ya, yang memang di SK-kan ya. Kemudian takmir dosen ini dengan karyawan ini kemudian juga meminta bantuan kepada takmir-takmir muda ya. Dan takmir-takmir muda ini justru yang menjadi motor penggerak kegiatan itu, karena mereka ada generasi yang generasi emas lah, golden age-nya ya. Tapi dari mana takmir muda ini muncul, itu yang penting kan. Itu tadi dalam sejarah Salahuddin itu. Jadi takmir muda kita itu munculnya dari Jamaah Salahuddin itu. Setelah mengalami gemblengan di Kawah Chandra di muka mungkin dan lain sebagainya, beberapa di antara mereka terus kita rekrut jadi takmir muda. Jadi bagaimana menjaga supaya teman-teman Jamaah Salahuddin ini yang tadinya berkiprah pra pembangunan masjid, ketika masjid itu terbangun tetap terus berkiprah ya Pak ya? Betul ya. Jadi dengan kata lain kita ingin mengatakan bahwa tanpa Jamaah Salahuddin memang sulit sekali kita menghasilkan takmir muda ini. Dari mana sumbernya? Karena kita tidak punya anggaran khusus ya untuk mendidik takmir muda ini ya. Jadi tidak sekedar colak-colek, tapi sudah digembleng dengan organisasi Salahuddin itu. Jadi kita sangat dimenangkan dengan hal itu ya. Baik. Nah kemudian kalau itu kan tadi kan bicaranya soal ini ya, soal SDM-nya Pak ya. Kalau misalnya nanti pembagian di dalamnya seperti apa Pak? Tadi kan ada misalkan ada mengurus profetik, kemudian nanti ada mengurus apa lagi Pak biasanya Pak kalau di bawahnya itu Pak? Ya program kerja maksudnya ini. Ya. Program kerja UGM kan banyak ya. Yang kita sebut tadi itu adalah program kerja yang terkait dengan isu keilmuan. Kita bagi ya, isu keilmuan, isu ibadah dan akidah, isu keluarga dan isu kebangsaan. Ada 4 poin itu yang kita bilang. Yang pertama, kalau kita berbicara isu keilmuan, maka yang kita lakukan adalah melakukan waktu pandemi itu kita melaksanakan webinar itu ya. Serial integrasi ilmu-ilmu agama itu kita panggil lah dosen-dosen kita yang muda-muda yang baru pulang dari luar negeri atau yang sedang yang senior juga yang untuk berbicara tentang bidang keilmuan mereka ya. Misalnya siapa itu dekan biologi itu misalnya yang menarik ya. Misalnya membahas tentang akustik hewan itu ya, suara-suara hewan itu ya, menangkap sinyal-sinyal yang ada dalam Al-Quran ini kan menarik sekali ya. Nanti mungkin kajian tentang ini akan berkembang, tidak hanya dalam bidang biologi, tapi juga dalam bidang kedokteran, juga dalam bidang teknik ya, teknik sipil kah, teknik industri kah, dan lain sebagainya ya. Kemudian tadi ya dosen-dosen penggiat paradigma profetik itu membuat diskusi internal. Ini ya yang penggemarnya juga banyak dan penggemarnya itu dari macam-macam kalangan itu. Karena mereka ini kan adalah orang-orang yang memang ingin benar tahu ya bagaimana sih sebetulnya ilmu itu terkait dengan agama itu persisnya ilmu profetik itu kayak apa sih, dan bagaimana penelitian itu bisa dilakukan. Wah ini kita sangat berutang budi betul dengan Profesor Sri Edi Haimsa itu, karena beliau mencoba membuat itu dan bahkan melanjutkan misi pemikiran dari Profesor Kunto Wijoyo, karena buku pertama kan dari Profesor Kunto Wijoyo itu. Nah maka lalu menjadilah kita berkeinginan untuk mendirikan semacam pusat studi paradigma profetik itu. Nah ini di sini kita minta tolong kepada Pak Arkom dan teman-teman yang lain, terutama takmir muda itu banyak sekali yang membantu sehingga kegiatan ini itu sampai sekarang masih berlangsung.
Oke, siap Pak. Kemudian isu ibadah dan akidah, banyak sekali kajian terutama yang sudah apa istilahnya sudah menjadi ikon itu adalah halal class ya. Halal class, ada dosen peternakan di sana, ada Pak Nanung ya. Ustaz Nanung, Pak. Ustaz Nanung itu, mungkin juga ustaz-ustaz yang lain ya dari kedokteran dan lain sebagainya. Dan mereka ini pesertanya dari mana-mana ya, dari luar Jawa, bahkan mungkin juga ada yang dari luar negeri itu yang kepengen tahu sebenarnya halal class itu kayak apa sih. Kita buat kajian-kajian itu semacam 14 kali pertemuan kayak kuliah lah, satu semester itu ya. Dan itu menarik sekali, sampai sekarang masih kita lakukan. Mungkin sekarang sudah angkatan keempat apa kelima ya, Bapak lupa ya kalau nggak salah. Kemudian ada kajian Ahad pagi ya, ada mimbar subuh. Bahkan di dalam isu ibadah akidah ini yang paling banyak kita olah ketika Ramadan itu. Ya, maka ketika Ramadan itu kita memang memanggil tokoh-tokoh yang mengundang jamaah supaya berduyun-duyun datang ke Maskam di saat subuh dingin-dingin itu mereka datang. Karena Maskam ini kan sebenarnya kalau mau disebut terpisah dari permukiman penduduk, iya juga. Tapi yang dekat cuma sekitar perumahan dosen kan. Ya padahal perumahan dosen kan banyak kan sudah senior-senior ya. Tapi yang anak-anak muda kan dari luar-luar itu datang. Jadi kalau Ramadan, kajian Ramadan subuh itu terutama kuliah subuh dan apa itu tarawih itu biasanya dari mana-mana, bahkan dari luar kota itu. Nah ini termasuk bidang syiar dan pendalaman Islam. Tapi kita juga ada isu keluarga, Islamic Family Class ya, Great Father Academy, Great Mother Academy. Ini kan ya semacam Sakinah Academy lah. Jadi kalau Anda misalnya yang masih remaja-remaja atau yang masih bujang-bujang itu belum menikah, ya harus ada persiapan itu. Ya. Karena menikah itu ternyata ya tidak hanya menyenangkan, tapi juga harus bertanggung jawab. Siap, ini kan. siap. Jadi kata bertanggung jawab itulah yang nanti akan dibicarakan di dalam semacam Sakinah Academy. Ini catatan penting buat teman-teman ya, bagi teman-teman yang hendak menikah. Tadi selain menyenangkan juga harus ada tanggung jawabnya, Pak. Iya dong, iya. Dan salah satunya bisa ikut dengan kegiatan-kegiatan yang kita siapkan ini ya. Siap. Ada lagi masih isu kebangsaan ya. Isu kebangsaan ini semacam masjid kampus public lecture ya, MKPL itu. Nah di sini biasanya kita mengundang tokoh-tokoh ya. Entah menteri kebijakan, menteri tentang kampus merdeka misalnya ya, dan lain sebagainya. Kan tidak semua orang tahu itu. Ya. Dan mahasiswa belum tentu tahu, bahkan dosen juga belum tentu tahu kan. Nah bagaimana kita menyampaikan ini, kita mengundang dan kemudian ada pembahasnya. Sehingga imbang lah, balance ya, antara pelontar ide dengan yang memberikan gagasan. Nah, hal-hal macam itu kita lakukan sebetulnya untuk menangkap aspirasi pemerintah di satu pihak, tapi juga untuk menyosialisasikan aspirasi pemerintah di pihak lain, tapi juga bisa untuk mengkritisi. Oke. Nah, jadi itu adalah satu sikap yang balance, saya kira kritis lah. Jadi bagaimana kita memposisikan masjid kampus itu di tengah-tengah ya Pak ya? Ya betul. Oke, siap. Berarti meskipun tadi kan isi-isinya kan kalau di masyarakat sekarang kan ini masjid kampus UGM ini dekat ke pemerintah gitu. Padahal kan sebenarnya kan kita kan tengah-tengah aja Pak ya. Iya itu boleh saja lah namanya orang mengatakan macam itu. Tapi dalam kenyataannya kita kan mencoba bersikap netral. Bahkan sejak era 2018 saya sudah mengatakan di kalangan takmir, terutama juga di kalangan takmir muda dan sebagainya, kita tidak boleh mengibarkan bendera apa-apa. Dengan tidak mengibarkan bendera apa-apa, maksud saya adalah bahwa kita tidak boleh menjadi tunggangan atau kendaraan politik. Betul. Ya karena kalau kita sudah begitu, kita sudah terkooptasi, terkontaminasi, agak susah kita meletakkan posisi netral itu. Betul. Walaupun ada juga yang bertanya mengejar, lah Pak Rizal kemarin kok gitu ngundangin gubernur-gubernur yang anu politik itu. Loh emangnya nggak boleh? Saya bilang begini, ya kita mengundang Pak Anies, jangan lupa Pak Anies itu adalah alumnus UGM. Kita mengundang Pak Ganjar juga alumnus UGM. Tapi kok bahkan ketua Kagama ya Pak ya? Iyalah, masa nggak boleh diundang di UGM? Nah kemudian kita mengundang Pak Ridwan Kamil, memang bukan alumnus UGM, tapi sebagai penyeimbang. Kalau ada orang dari luar yang bicara kan netral. Dan memang harus diakui tiga tokoh ini adalah tiga tokoh yang menjadi ya dalam bahasa tertentu itu menjadi ikon politik di kalangan generasi muda. Nah, kemudian ini berarti Masjid UGM berpolitik. Saya bilang begini jawabannya. Mak-mak ngerumpi itu juga berpolitik. Ya, coba baca Aristoteles ya. Kata Aristoteles, orang berceloteh dengan temannya ngerasani orang lain, bergibah bahasa kita. Itu berpolitik. Jadi politik itu bukan berarti di ruang senator atau di ruang DPR. Dan itu kita lakukan di warung kopi.
luas ya Pak Martin. Wah, luas banget. Jadi kira-kira begitu, bukan politik praktis ya. Ya. Nah, tapi yang jelas jawaban saya adalah kita mengundang mereka sesuai dengan kapabilitas mereka. Betul. Jadi judul-judul yang kita berikan kepada mereka itu terkait dengan efisiensi, birokrasi dan sebagainya. Memang bidang mereka itu. Jadi kita melihat mereka itu karena keilmuan mereka ya Pak ya. Betul. Yang kita cari keilmuannya meskipun saat ini mungkin sedang menjabat sebagai tokoh-tokoh tertentu begitu Pak ya. Iya. Siap. Memang tadi cukup luas ya Pak ya. Tadi kalau kita tadi kembali ke program kerja tadi menyentuh isu keilmuan, ibadah akidah, keluarga sama kebangsaan begitu ya. Dan kemudian ini kan kita berharap bahwa apa yang kita selenggarakan tidak hanya dinikmati oleh sivitas akademika tapi juga masyarakat luas ya Pak ya. Betul. Ya. Mesti kan untuk umat memang. Betul sekali. Nah tadi ini sebenarnya seharusnya tadi kita taruh di awal, cuman ini agak ke belakang gitu ya. Kalau umpama masyarakat itu masuk ke wilayah UGM Pak, itu kan suka bingung, masjid kampus UGM itu sebelah mana sih? Iya. Nanti mungkin Pak Rizal bisa menjelaskan nggak secara istilahnya apa ya, secara mudahnya aja di sebelahnya masjid kampus UGM itu ada apa gitu Pak? Ya, begini. Karena memang dulu itu masjid kampus ini kan agak terbuka ya, tapi ditutup gerbangnya itu sejak era pandemi itu, dan mudah-mudahan lah ya pandemi ini berlalu, maka akan kita buka lagi yang namanya gerbang timur segala macam itu, sehingga lebih memudahkan akses ke situ ya. Tapi sebenarnya UGM ini kan posisinya gampang sekali ya, dari arah mana itu, dari arah selatan. Kita bisa mencapai Masjid UGM itu dengan masuk gerbang utama ya. Gerbang utama lurus saja, nanti jangan berbelok ke kiri, langsung berbelok ke kanan, itu kan sudah Masjid kampus UGM, ya kan? Gerbang utama yang sebelahnya Damkar. Iyalah, ya sana itu kan, yang gerbang utama yang sana itu kan. Kemudian kalau kita masuk dari dekat yang banyak pelukis-pelukis itu, lurus saja sebelah kiri kita lihat itu udah gerbang timur. Itu nanti akan kita buka, sementara ini memang kita tutup. Karena pandemi ya Pak ya? Iya, karena masalah pandemi. Kalau dari arah selatan ya gampang juga ya, agak masuk agak dalam dikit. Tapi lurus saja kan dari gerbang selatan, dari gerbang utara ya. Dari gerbang utara lurus saja kan. Lurus. Lah, mentoknya itu kan pagarnya pagar Maskam. Ada bundaran sih, bundaran Notonegoro itu lewatin aja bundaran itu kan, terus ada pagar toh. Nah, lurus itu sudah Maskam. Sudah masjid kampus ya Pak ya. Jadi apa yang sulitnya mencari masjid kampus UGM kalau punya niat ya. Kalau nggak punya niat untuk mencari ya nggak ketemu deh. Jadi ini mungkin ini ya buat barangkali teman-teman yang belum pernah ke UGM gitu, yang dari luar daerah, atau buat teman-teman maba nih yang kemudian hari-hari ini sedang masa-masa PPSMB ya Pak ya. Dan nanti bisa mencari-cari letak posisi masjid kampus UGM itu di dekat apa gitu ya. Kalau yang paling dekat itu ada Fakultas Psikologi sama dekat Fakultas Psikologi dengan filsafat juga lumayan dekat. Iya, dekat Fakultas Psikologi ini terutama DEB. Ilmu FIB atau D3 Ekonomi ya, program diploma ekonomi. Sebelahnya itu malah kan. Ya, dekat sekali kok. Oke, siap. Kalau alamannya kan Jalan Tevesia, Bulak Sumur, Catur Tunggal itu kan alamannya. Itu cukup panjang ya Pak, kalau buat ingat-ingat kayaknya susah. Untuk alamat lengkapnya teman-teman kalau mau mengirimkan sesuatu atau apa atau ada keperluan lain nanti bisa melihat di Google, udah diakses ya Pak ya, di Google itu informasinya banyak sekali ya Pak ya. Semua kegiatan kita hampir semua ya, termasuk kegiatan-kegiatan khotbah Jumat itu pasti akan kita masukkan ke YouTube ya. Betul. Jadi teman-teman bisa lihat itu ya. Jadi kalau yang tidak sempat mengikuti khotbah Jumat karena Jumatan di lain, tapi penasaran nih, wah khotbah Jumat di UGM siapa ini? Wah profesor ini misalnya, silakan. Ada itu kita. Siap. Memang khotbah Jumatnya selesai nanti ya Pak ya. Soalnya yang mengisi itu biasanya dari berbagai macam pihak juga Pak ya. Ada dari dosen, ada yang kadang-kadang dari ustadz-ustadz besar. Betul. Di sekitar Jogja begitu ya Pak ya. Oke. Mungkin begitu dulu Pak untuk perbincangan kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui ini tadi baru sekelas pandang ya Pak ya. Mungkin belum secara utuh, belum secara lengkap gitu ya Pak ya. Nanti bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak terkait Masjid Kampus UGM bisa nanti mengunjungi laman masjidkampus@ugm.ac.id begitu ya. Di mana di sana itu bukan hanya membahas mengenai sejarah, mengenai struktur dan segala macam, tapi juga berbagai bentuk pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Masjid Kampus UGM. Termasuk gitu ya, Pak ya. Orang yang ingin masuk Islam mu'alaf ya. Oh kita iya, pelayanan. betul. Juga ada pelayanan kita terhadap orang-orang yang akad nikah, tapi bukan resepsi pernikahan ya, tapi akad nikah itu kita juga sediakan. Oke, buat akad sama buat yang mu'alaf ya. Ini penting ya Pak ya, mu'alaf betul ya. Kita tambahkan jadi mu'alaf. Insyaallah kalau mu'alaf masuk tempat kita gratis ya. Oke, begitu ya. Jadi memang cukup luas teman-teman terkait cakupan pelayanan yang diberikan oleh Kampus UGM ya. Informasi lebih lanjut nanti bisa mengunjungi web
resmi dari Masjid Kampus UGM Ya. seperti itu. Dan kemudian juga teman-teman nanti bisa bisa mengecek juga untuk informasi lebih lanjut mengenai Masjid Kampus UGM, bisa teman-teman selalu pantau akun media sosial Masjid Kampus UGM di Instagram dan kanal YouTube Masjid Kampus UGM. Insya Allah segala informasi resmi mengenai Masjid Kampus UGM ada di sana begitu ya. Kalau misalnya namanya bukan Masjid Kampus UGM dan berusaha memberikan informasi-informasi mengenai Masjid Kampus UGM, bahas curiga barangkali itu akun-akun palsu. Sekarang kan sudah banyak apa ya akun-akun palsu itu apa ya? Iya langsung aja lah. Ya bila perlu datang langsung kali kita layani. Oke, siap. Insya Allah nanti ada mas-mas takmir muda dan juga dari teman-teman Jemaah Salahuddin yang Insya siap Allah menyambut. ya, resepsionis kita juga sudah siap ya di bawah Oke, itu. siap, betul sekali Bapak. Oke, mungkin demikian Pak Rizal, terima kasih banyak untuk waktunya pada hari ini. Semoga urusan Bapak kedepannya dipermudah. Insya Allah. Nah, dari saya juga saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang nyaman, tapi tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan informasi yang sebanyak-banyak tentang Masjid Kampus UGM. Saya juga Pak, sama-sama Pak. Makasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman pemirsa, harap pantau terus channel YouTube Masjid Kampus UGM untuk menantikan episode-episode berikutnya dari podcast Belakang Mimbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.